Halo kelas, selamat datang di video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 TKRO. Dalam video ini kita akan belajar mengenai perakitan produk barang dan jasa. Terdapat beberapa materi utama. Yang pertama berupa konsep dan prinsip perakitan produk barang dan jasa, jenis perakitan produk barang, metode perakitan produk barang dan jasa, line balancing, dan yang terakhir adalah merakit produk jasa TKRO. Konsep perakitan. Perakitan pada dasarnya sering dikenal dengan istilah assembly line, yaitu pembuatan produk di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada metode yang biasa. Dalam assembly line, kita akan menjumpai beberapa hal yang berkaitan dengan pemasangan, kemudian mengurutkan sesuatu hal secara bertahap dari yang paling awal sampai dengan paling akhir sehingga didapatilah produk yang diharapkan. Muncul pertanyaan, apakah pemasangan dengan perakitan itu berbeda atau sama? Prinsip perakitan. Pada dasarnya untuk melaksanakan kegiatan perakitan atau assembly line terdapat dua prinsip utama. Yang pertama berupa berurutan dan yang kedua adalah nyaman. Berurutan yang dimaksud berarti meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Dan yang kedua, nyaman. Yang dimaksud dengan nyaman yaitu untuk menghasilkan suatu kegiatan perakitan yang maksimal. Area kerja untuk pemasangan komponen harus dibuat senyaman mungkin sehingga pekerja produk teknik, otomotif kendaraan ringan dapat secara mudah melakukan proses perakitan. Kedua prinsip ini nantinya akan sangat membantu pekerjaan dalam proses perakitan sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Dengan konsep dan prinsip seperti itu, apakah perakitan produk barang dan jasa berbeda? Jika iya, di mana letak perbedaannya? Mari kita diskusikan. Jenis perakitan produk barang. Kita bedakan berdasarkan dua hal, yang pertama secara umum dan yang kedua berdasarkan jenis produk. Secara umum, jenis perakitan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual tentunya adalah jenis perakitan yang sifatnya masih sangat sederhana atau konvensional, di mana masih menggunakan tenaga manusia dan tentunya dibantu dengan alat-alat yang belum spesifik. Sedangkan sebaliknya, perakitan otomatis berarti perakitan yang bersifat otomasi, elektronik, mekanik, mekatronik, dan tentunya dibantu dengan alat-alat khusus. Dan dalam perakitan otomatis, maka tenaga kerja manusia sangat diminimalisir. Berdasarkan jenis produk terdapat dua jenis perakitan, yaitu produk tunggal dan produk seri. Jenis perakitan produk tunggal lebih mengarah kepada suatu kegiatan perakitan yang hanya merakit produk yang sifatnya satu jenis saja. Sedangkan produk seri dalam proses perakitannya akan merakit beberapa produk dengan bentuk dan ukuran yang sama. Metode perakitan. Secara umum terdapat 3 metode perakitan, yaitu metode cascade, metode keseimbangan, dan metode bongkar pasang atau knockdown. Metode cascade merupakan metode perakitan antara komponen dengan langkah yang sifatnya dia berurutan, di mana pada prinsipnya metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Yang kedua yaitu metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Dan yang terakhir adalah metode bongkar pasang, atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown, merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Adapun tujuan dari metode ini yang pertama, memudahkan untuk perawatan atau penggantian komponen bagian-bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, konstruksi menjadi lebih sederhana, dan penggunaan lebar bahan dan jenis dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Muncul pertanyaan,
Apakah metode perakitan produk barang dengan produk jasa sama? Mari kita diskusikan. Masuk ke bahasan yang keempat, line balancing. Secara sederhana, line balancing dapat kita artikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang, sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Proses yang idle di sini dimaksudkan bahwa suatu kondisi di mana adanya jeda yang sangat lama antara proses satu menuju ke proses selanjutnya. Tujuan dari analisis line balancing yaitu untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Masalah apa yang muncul dalam analisis line balancing? Masalahnya adalah ketidakseimbangan pada beban kerja di tiap stasiun kerja yang berimbas pada waktu yang berbeda saat mengeluarkan produk. Terdapat beberapa langkah pemecahan masalah dengan pendekatan line balancing. Yang pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini tentunya akan membantu setiap pekerja mengetahui tugas apa yang harus dilaksanakan. Kedua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Tentunya, tiap stasiun kerja memiliki alokasi waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam stasiun kerja customer service atau penerimaan konsumen di awal, tidak mungkin akan sama kebutuhan waktunya dengan stasiun kerja mekanik, karena inti utama dalam pelayanan ini adalah pada servis yang dilaksanakan oleh mekanik, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh tim mekanik akan jauh lebih lama dibandingkan dengan tim customer service. 3. Menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan tugas tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana siklus atau gambaran umum pelaksanaan kegiatan. Lebih tepatnya, perunutan dari satu stasiun menuju ke stasiun yang lain. Keempat, menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. Kelima, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output. Keenam, menghitung cycle time yang dibutuhkan, yaitu waktu antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output dengan batas toleransi atau batas yang diizinkan. Ketujuh, memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin pembuat produk otomotif kendaraan ringan. Hal ini dimaksudkan dengan apa? Pada poin pertama sampai dengan ke-6, segala sesuatu terkait dengan identifikasi dan penentuan output maupun waktu nantinya akan membantu kita memberikan tugas yang tepat kepada para pekerja maupun mesin-mesin yang kita gunakan. Kedelapan, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. Selanjutnya, menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. Line balancing di sini sebagai sebuah analisis tentunya akan memberikan solusi. Dan solusi dari tahap pertama barusan, tentunya kita akan nilai apakah efektif dan efisien terhadap kegiatan perakitan. Yang terakhir, mencari terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus atau berkelanjutan. Yang artinya apa? Ketika muncul masalah, hal itu harus kita evaluasi dan kita cari hal-hal baru berupa terobosan untuk memperbaiki prosesnya secara berkelanjutan atau continuous process improvement. Untuk lebih memahami line balancing, kita harus mengetahui beberapa istilah. Terdapat 8 istilah utama dalam line balancing. Precedence diagram merupakan istilah yang pertama. Secara sederhana, precedence diagram ini merupakan gambaran secara grafis atau urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya. Istilah yang kedua yaitu assemble product, produk yang melewati urutan workstation atau stasiun kerja
di mana setiap stasiun kerja memberikan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan yang akhir. Yang ketiga yaitu waktu menunggu atau idle time yang sudah sempat kita bahas sebelumnya. Idle time ini merupakan waktu yang digunakan oleh operator atau pekerja untuk menunggu kegiatan operasi kerja selanjutnya. Yang keempat, keseimbangan waktu senggang atau balance delay. Balance delay ini merupakan ukuran ketidakefisienan lintasan karena pengalokasian waktu yang kurang tepat di setiap stasiun kerja sehingga menghasilkan waktu senggang atau waktu yang kosong atau waktu menganggur bagi pekerja. Yang kelima, efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja ini merupakan rasio antara waktu operasi yang didapat dari waktu tiap stasiun kerja dibagi dengan waktu operasi stasiun kerja terbesar dikali 100%. Workstation atau stasiun kerja merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan yang diperoleh dari waktu total operasi dibagi dengan cycle time. Yang ketujuh yaitu line efisiensi. Line efisiensi merupakan rasio yang diperoleh dari total waktu stasiun kerja dibagi cycle time dikalikan jumlah stasiun kerja. Dan yang terakhir adalah smooth index. Indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. 8 istilah ini merupakan 8 istilah yang sering digunakan atau yang sering muncul dalam line balancing, termasuk juga beberapa istilah yang menjurus pada beberapa perhitungan terkait dengan bagaimana mengatur keseimbangan guna menghasilkan produk yang baik dalam perakitan. Namun nantinya kita tidak akan terlalu banyak berkecimpung dalam perhitungan line balancing karena apa? Fokus kita adalah melakukan perakitan. Dengan sekian banyak penjelasan dalam line balancing dari definisinya yaitu berupa analisis demi keseimbangan proses perakitan, kemudian tujuannya, manfaat, cara kerja line balancing untuk mengatasi masalah yang muncul dalam perakitan sampai dengan beberapa istilah. Muncul pertanyaan, apakah analisis line balancing dapat diterapkan pada perakitan produk barang maupun produk jasa? Kita diskusikan bersama. Masih dalam tahapan line balancing, kita akan membahas 3 metode utama dalam line balancing. Yang pertama adalah metode heuristik yang dikeluarkan oleh Hilbert dan juga Webster, di mana dalam metode ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu precedence diagram yang sudah kita pelajari barusan, yaitu kita membuat diagram siklus dari stasiun kerja awal sampai dengan akhir. Kemudian kita harus membuat waktu siklus. Kemudian yang ketiga, kita harus mendistribusikan elemen kerja pada setiap stasiun kerja dengan aturan bahwa total waktu elemen kerja yang terdistribusi pada stasiun kerja tidak boleh melebihi waktu siklus yang ditetapkan. Metode yang kedua yaitu metode Mudel-Young, di mana metode ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama berupa pengelompokan stasiun kerja. Fase yang kedua yaitu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi waktu stasiun kerja terbesar dan waktu stasiun kerja terkecil. Yang kedua yaitu menentukan goal atau tujuan dari kegiatan perakitan ini dengan rumus waktu stasiun kerja maksimal dikurangi waktu stasiun kerja minimal dibagi 2. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi semua elemen kerja yang terdapat dalam stasiun kerja dengan waktu yang paling maksimum yang mempunyai waktu lebih kecil dari goal yang elemen kerja tersebut apabila dipindah ke stasiun kerja dengan waktu yang paling minimum tidak melanggar precedence diagram. Yang keempat, memindahkan elemen kerja tersebut sampai tersebar secara merata ke seluruh stasiun kerja. Metode yang ketiga yaitu metode Helgeson-Birney, di mana Helgeson-Birney ini merupakan pencetus metodenya dengan metode yang sering dikenal dengan istilah rank positional weight, yaitu metode
untuk menghitung bobot posisi setiap bagian kerja atau diistilahkan dengan task dalam metode ini. Tahapannya yang pertama yaitu melakukan penghitungan bobot posisi untuk setiap task. Kalau di metode sebelumnya dikenal dengan istilah stasiun kerja, dalam metode ini digunakan istilah task, namun pada intinya sama. Bobot posisi setiap task dihitung dari bobot suatu teks ditambah dengan bobot teks-teks selanjutnya. Kedua, melakukan pengurutan teks berdasarkan bobot posisi, yaitu dari bobot posisi yang paling besar ke bobot posisi yang paling kecil. Dan yang berikutnya yaitu menyebarkan semua teks ke stasiun kerja. Yang keempat yaitu pengukuran kerja. Pengukuran kerja di sini dimaksudkan dengan pengukuran kerja yang masih berkaitan dengan line balancing. Pengukuran kerja atau dikenal dengan istilah time study merupakan aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh operator untuk melaksanakan kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Tujuannya tak lain dan tak bukan yaitu untuk mendapatkan waktu standar, menyelesaikan pekerjaan secara wajar, yaitu tidak cepat ataupun tidak lambat, dalam sistem kerja yang berjalan dengan baik. Terdapat 5 manfaat dalam pengukuran kerja. Yang pertama, menentukan jadwal dan perencanaan kerja. Yang kedua, menentukan standar biaya dalam mempersiapkan anggaran. Yang ketiga, memperkirakan biaya sebuah produk sebelum diproduksi supaya dapat mempersiapkan penawaran dan menentukan harga jual. Yang keempat, menentukan pemanfaatan mesin, jumlah mesin yang dapat dioperasikan seorang operator dan membantu dalam menyeimbangkan lintasan produksi. Dan yang kelima, menentukan standar waktu sebagai dasar pengendalian biaya tenaga kerja. Pengukuran kerja ini tentu akan sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi pemilik perusahaan dan juga tenaga kerja karena akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih terencana dan lebih seimbang. Dan pengukuran kerja atau pengukuran waktu kerja ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Terdapat 2 teknik pengukuran waktu kerja. Yang pertama, teknik pengukuran waktu secara langsung. Pengukuran waktu ini harus dilakukan secara langsung di tempat kerja dengan 2 metode utama, yaitu metode jam henti atau stopwatch method dan juga metode sampling pekerjaan atau work sampling method. Dan yang kedua adalah pengukuran waktu secara tidak langsung, yaitu pengukuran yang dapat dilakukan di mana saja tanpa harus ke tempat kerja dengan syarat utama yaitu memiliki data dari tabel-tabel ataupun literatur yang tersedia. Dan teknik ini menggunakan 2 metode yaitu data waktu standar dan data waktu gerakan. Cukup padat memang berkaitan dengan line balancing, namun pada dasarnya line balancing ini lebih menekankan pada bagaimana kita mengatur upaya perakitan agar benar-benar stabil, agar benar-benar seimbang antara beban kerja satu stasiun dengan stasiun kerja lainnya. Semoga sampai dengan poin ini kalian tidak bingung, tapi justru lebih terpacu untuk mengetahui seberapa penting line balancing dalam kegiatan perakitan. Muncul pertanyaan, apakah kalian pernah menghitung waktu kerja saat praktek di sekolah ataupun PKL? Pasti pernah. Coba ingat kembali dan kita lakukan diskusi terkait dengan cara menghitung waktu kerja kalian. Masuk ke bahasan terakhir kita dan poin dari KD13 ini yaitu merakit produk jasa TKRO. Jadi sangat jelas concern utama kita dalam bahasan perakitan produk barang dan jasa yaitu kita mengarah pada bagaimana kegiatan merakit jasa. Pada dasarnya perakitan jasa ini merupakan suatu kegiatan menyusun secara berurutan aktivitas pekerja sesuai dengan stasiun kerja yang dimiliki sehingga menghasilkan pelayanan maksimal pada konsumen.
Jadi jelas sekali perbedaannya. Kalau pada perakitan produk berupa barang, konsen utamanya adalah pada bagaimana menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan metode yang jauh lebih modern sekarang. Dalam perakitan produk barang, outputnya berupa benda atau barang yang bisa kita pegang. Sedangkan pada perakitan produk jasa, yang ditekankan di sini adalah pelayanan, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Apa yang kita rakit dalam perakitan jasa, yaitu stasiun kerja yang memuat aktivitas dari pekerja dalam upaya melakukan servis kendaraan ringan dan otomotif. Sampai sini pasti kalian paham. Oh, ini ternyata perbedaan antara perakitan produk barang dan ini adalah perakitan produk jasa. Standar pelayanan jasa bengkel resmi tentunya cenderung memiliki sistem kerja yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan, baik dalam istilah kerja maupun penamaan untuk jabatan dari para pekerjanya. Bisa kalian lihat bahwa terdapat beberapa brand kendaraan ringan yang mendunia, tentunya ada Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Honda. Silahkan kalian pilih 3 brand yang kalian pikir itu merupakan brand yang bisa kalian cari informasinya sebanyak mungkin terkait dengan pelayanan konsumen yang mereka lakukan. Jadi silahkan cari tahu bagaimana urutan kerjanya dari menerima konsumen sampai dengan mengakhiri kegiatan servis dan dikembalikan ke konsumen. Kemudian yang kedua, kalian cari tahu tentang apa saja istilah-istilah kerja yang ada di dalam bengkel resmi tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus mencari tahu apa saja istilah dalam penamaan jabatan para pekerjanya. Nah, ketiga hal ini nantinya akan kalian gunakan untuk membandingkan antara satu bengkel resmi dengan bengkel resmi lainnya guna menghasilkan satu standar pelayanan jasa bengkel resmi yang bisa kita gunakan untuk menjadi konsep utama kita merakit produk jasa teknik kendaraan ringan dan otomotif. Silakan cari informasi sebanyak mungkin, kalian kumpulkan dan akan kita jadikan sebagai bahan perbincangan kita di pertemuan berikutnya. Setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya. See you.